Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Ideologi alternatif. Malam ini kita nyampe di Indonesia. Marhainisme. Setelah minggu lalu ketemu Al-Mawardi, hari ini kita ketemu Soekarno. Minggu depan sudah ganti bulan. Ya, jadi biar nggak bosen kita ganti sesi lagi. Ganti tema. Yang terbayang di kepala saya minggu depan kita akan ngomong tokoh-tokoh martir. Martir itu kalau bahasa Indonesia ini syahid, syuhada. Yang muncul di kepala saya 4 orang. Tidak tahu nanti realnya siapa saja, tapi sementara yang ada, yang pertama jelas mbahnya filosof Sokrates. Yang kedua mbahnya tasawuf falsafi Abu Mansur Al-Hallaj. Yang ketiga ke Indonesia kita akan ketemu Syekh Siti Jenar. Dan yang keempat saya masih ragu-ragu, tapi yang muncul orang kontemporer, ya golongannya termasuk martir juga, yaitu Ismail Faruqi. 4 orang martir, semoga bisa kita temui bulan depan setelah sesi politik selesai. Setelah itu Ramadan, kita istirahat dulu, ambil nafas. Ya, tidak harus kemurungsung, pelan-pelan. Oke, bismillah. Ya, pengetahuan dikumpulkan dikit demi sedikit, tidak harus diapalkan, dipahami. Syukur-syukur ada buahnya. Buahnya ilmu itu ya antara lain tulisan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kemanfaatan individual dan sosial. Tapi nomor 1 ya individual dulu. Bereskan dulu dirimu secara individu. Syukur-syukur nanti bisa nyumbang orang lain dan masyarakat dan lingkungan sekelilingmu. Nah, jadi biar tiap minggu ngaji ini gak cuma dapat apalan dan wownya pikiran-pikiran tokoh besar, tapi dari satu sesi kayak gini kalian ambil satu aja hikmah untuk hidupmu sendiri, jadi pedoman. Nggak harus diposting di WA atau di Facebook, tapi ada manfaatnya. Itu bagi saya lebih manfaat. Kita bareng-bareng. Saya juga nyari. Nggak harus kalian. Kadang-kadang jangan salah, di depan kayak gini mungkin lebih banyak improve-nya daripada asli teorinya. Tapi dikit-dikit kan kita dapat hikmah. Kadang-kadang saya ngomong kayak gini setengah-setengah ngantuk, wong capek dari pagi. Keluarnya apa juga kadang tidak kontrol. Tapi dari yang tidak kontrol itu kadang-kadang keluar sesuatu. Oh iya ya, pikiran ini ternyata bisa ditafsirkan gitu loh. Nah, itu enaknya yang ngomong. Kalian lebih enak lagi tinggal duduk sama dengerin. Tidak pakai mikir, tinggal dipilih, difilter yang menurut kalian bermanfaat. Termasuk dari tokoh kita malam hari ini. Tokoh besar, tidak cuma di Indonesia. Masih ditunggu sebentar. Oke.
Ada yang belum pernah naik pesawat? Banyak. Kamu kumpulin aja ke Garuda, ke Lion, tiap hari diganggu kok nggak dikasih bonus. Sekali-sekali minta bonus, saya tiap hari terganggu pesawat. Oke. Ya, jadi tokoh kita malam hari ini tokoh besar yang diakui tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Sayangnya Soekarno ini tidak asli Indonesia. Karena Indonesia lahir tahun 45, Soekarno lahir tahun 1902. Loh iya kan? Loh ya, asli Indonesia itu kan lahir ketika Indonesia ada. Wong dia lahirnya jauh sebelum kemerdekaan. Jadi kan dia tidak asli Indonesia. Jangan salah loh, kalau kalian jeli lihat sejarah, menteri-menteri di Indonesia itu yang asli Indonesia yang pertama itu Akbar Tanjung. Yang tahun kelahirannya bulan setelah kemerdekaan, saya lupa bulan November. Sebelum itu kita tidak pernah punya menteri yang asli Indonesia. Semuanya kelahirannya sebelum 17 Agustus 45. Jadi ya Indonesia memang bukan negara yang relatif tua, tapi relatif muda. Meskipun ya sebagai bangsa kita sudah cukup tua. Bahkan ada yang bilang cikal bakal manusia beradab itu dulu pusatnya ada di Indonesia sebelum diobrak-abrik oleh bencana alam. Nanti dibaca tesis-tesis baru yang bilang bahwa Indonesia itu Atlantis lah, Indonesia itu pusat peradaban. Ada yang bilang dulu Nabi Adam itu turunnya di sini. Mungkin itu sehingga ada Adam R itu. Terus ya ada juga yang bilang Nabi Nuh itu terdamparnya di sini. Ada yang bilang Nabi Sulaiman itu dulu ya pusatnya di sini. Dan seterusnya, yus monggo lah. Kalau tertarik diteliti. Kalau nggak tertarik ya nggak apa-apa. Tapi malam ini tokoh kita bukan tokoh rekaan, bukan tokoh tafsir, tapi tokoh real. Soekarno. Saya tidak tahu pengetahuan teman-teman tentang orang ini seperti apa. Kisah-kisah tentang beliau banyak, baik yang konotasinya positif, atau mungkin beberapa orang punya kisah yang konotasinya negatif. Konotasi loh ya, kalau konotasi itu berarti tafsir. Tapi yang jelas sumbangan beliau banyak dan luar biasa untuk Indonesia, dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Kelahirannya tanggal 6 bulan Juni 66. Soekarno sendiri bilang tanggal lahir saya gampang diingat, 6 bulan 6. Ada yang bilang sebenarnya dia lahir 1902. Ada yang bilang dia lahir 1901. Ya masing-masing punya argumen. Bapaknya Jawa, ibunya Bali. Bapaknya Islam, ibunya Hindu. Jadi bapaknya ini kejawen, Islamnya Islam Jawa. Sukemi Sastro Diharjo. Makanya anaknya dinamakan Kusno Sastro Diharjo. Jadi nama aslinya Kusno. Tapi kok sampai umur 11 tahun Kusno ini sakit-sakitan terus. Orang Jawa kan kalau anaknya sakit-sakitan dianggap nggak kuat bawa nama. Akhirnya diganti Soekarno. Kalian juga begitu, kalau merasa kok hidupnya susah terus, sopo ngerti kamu salah jeneng. Kabotan jeneng kalau orang Jawa. Ya sopo ngerti lah kamu sejak dulu kok jomblo, nah untuk pacar-pacar, jangan-jangan namanya salah, ganti wae. Oke, mungkin namanya terlalu lugu, jadi kalau kenalan nggak menarik perhatian orang. Bikin nama yang agak keren dikit. Oke. Namanya kemudian diganti Soekarno.
tulisannya SOE. Cuma nanti Soekarno tidak suka dengan tulisan SOE itu, yang Soekarno itu, karena dianggap ejaan Belanda. Dia sendiri lebih suka ditulis biasa aja, Soekarno, bukan Soekarno. Meskipun nanti di naskah proklamasi Soekarno, karena itu tuntutan zaman itu, masih tidak konsentrasi urusan nama. Dapat nama Ahmad waktu naik haji. Nah, orang Jawa kan biasa waktu naik haji. Dan juga untuk memudahkan di imigrasi, karena orang luar negeri itu susah kalau ada nama cuma sak kata. Di Indonesia kan banyak nama yang hanya satu kata. Kalau di luar itu bayangannya nama itu minimal dua. Satu nama asli, dua yang belakang nama keluarga. Atau sebaliknya, yang depan nama keluarga, yang belakang nama asli. Cuma di Indonesia tradisi semacam itu tidak ada. Mungkin di antara kalian di sini ada loh yang namanya cuma satu kata. Bahkan di Indonesia ada yang hanya satu huruf. Wah, di TV kan banyak itu. Nama cuma satu huruf. Jadi itu yang kemudian ditambahi meskipun secara tidak formal dengan Ahmad. Namanya Ahmad Soekarno. Yang saya tahu di media ada orang yang namanya M. Jadi nama anaknya memang M. Kemarin ada bayi kembar 5, nama anaknya dinamai vokal A, I, U, E, O. Loh, ini enggak bohong, memang ada ceritanya. Jadi punya anak kembar 5 ya capek-capek nyari nama satu aja kan susah biasanya. Tanya-tanya kiai kesuwen. Wis pokoknya biar gampang anaknya dikasih nama A, I, U, E, O. Biar lebih mudah kodenya. Kan kayak Maggie Z itu kan, Maggie Z. Berarti kakaknya, saudaranya 28, dia paling kecil. Yang paling besar Maggie A, Maggie B, Maggie C, sampai terakhir Maggie Z. Oke, kita lanjutkan. Soekarno waktu kecil ikut ayahnya di Tulungagung, Jawa Timur. Ikut kakeknya di Tulungagung, terus ikut ayahnya pindah ke Mojokerto. Dari Mojokerto terus dia lulus sekolah, dititipkan di temennya ayahnya, namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Disitulah dia mulai meletik, mulai kenal tokoh-tokoh pergerakan zaman itu, Sarekat Islam, kenal Agus Salim dan kawan-kawan, kenal tokoh-tokoh cikal bakal pergerakan Indonesia di situ, termasuk tokoh PKI, termasuk tokoh Islam. Itu gurunya tokoh zaman itu adalah Cokro Aminoto. Kapan-kapan kita bahas orang ini karena Cokro Aminoto punya ide yang agak original tentang sosialisme Islam. Oke, dari Surabaya nanti dia terus kuliah di ITB. Makanya terus dia kos di Bandung. Setelah di ITB inilah dia mulai aktif ikut organisasi politik. Kalau di Surabaya dia sudah ikut Young Java. Di Bandung dia mulai merintis ikut organisasi yang nanti melahirkan PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian gara-gara PNI inilah nanti dia dipenjara. Dipindah-pindah, termasuk di Bandung ada penjara Sukamiskin. Nah, dari situ waktu sidang Soekarno bikin pidato yang luar biasa yang judulnya untuk pledoinya Indonesia menggugat. Setelah itu dia dipenjara, dibebaskan, dipenjara lagi, dibuang ke Flores. Kemudian dipindah ke Bengkulu. Sampai tahun 42 kemudian ketika Jepang masuk dia dibebaskan. Jadi lama di penjara. Baru setelah itu dia ikut pergerakan-pergerakan termasuk beberapa lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Termasuk BPUPKI dan PPKI.
Dan kalian nggak perlu tak ceritain, mesti sudah ngerti sampai puncaknya 17 Agustus 45. Di situ dia jadi presiden. 3 bulan kemudian 10 November geger di Surabaya. Terus banyak kasus sampai kemudian ibu kota pindah ke Jogja, semacam-macam kalian pasti sudah ngerti yang gitu-gitu. Sampai tahun 65 dia geger-gegeran gara-gara konflik dengan Partai Komunis di Indonesia. Dan ceritanya sudah kalian lihat di film-film, nggak perlu saya detailkan. Soekarno dikenal luar biasa, tidak hanya di dunia politik, sebagai manusia dia juga luar biasa. Menikah sampai 9 kali, anaknya 10, menikah 9, anaknya 10. Itu berarti sulungnya lebih dari 1. Terus apalagi ya, istrinya 10 itu waktu dia di Surabaya, anaknya Cokro Aminoto ditaksir dinikahi. Waktu kos di Bandung, ibu kosnya ditaksir. Ya, lo kan terus dinikahi. Dinikahi juga. Terus pokoknya dia terkenal karena memang wajahnya agak ganteng, orangnya juga ngomongnya enak dan pinter. Sudah ganteng, pinter, modalnya besar, uangnya banyak, mesti banyak yang suka. Kebalikannya kalian. Oke. Loh lah yo kan, kamu kan kebalikannya, sudah ndak ganteng, ndak pinter, ndak suke. Oke, ngerokok lagi. Terus jadi itu selama dia jadi presiden banyak sekali dia dicoba untuk dibunuh. Ya biasa, orang besar itu kan memang banyak yang ndak suka, banyak yang ngincer, banyak yang tabrakan kepentingan. Kalau catatan pengawalnya dan banyak diakui orang, ya sekitar 7 kali dia coba dibunuh. Tapi katanya Megawati yang anaknya ya bisa sampai 23 kali percobaan pembunuhan untuk Soekarno. Meskipun nanti kemudian ya dia kalah oleh penyakit. Jadi sebelum PKI memberontak bulan Oktober itu, sejak Agustus Soekarno ini sudah mulai sakit. Ginjalnya agak ndak beres. Dan itu sakit ini berlanjut sampai 5 tahun dan akhirnya beliau meninggal tahun 70. Jadi 5 tahun. Jadi memang sejak awal sudah sakit. Berarti umurnya lahir tahun 1901, meninggal tahun 70, sekitar 69. Kalau 62 berarti sekitar 68. Jadi itu Soekarno. Yang saya ingat, Soekarno ini selain pernah diancam pembunuhan, dia juga pernah dijebak dengan video porno. Jadi ada, saya lupa namanya, agen CIA itu yang belakangan dia bongkar rahasia bahwa CIA itu pernah bikin video porno dengan aktor yang mirip Soekarno. Kemudian dicarikan lawan main yang artis juga mirip, agen dari Rusia. Terus disuruh main film porno. Rencananya film ini mau disebarkan untuk menjatuhkan Soekarno, tapi tidak jadi. Dan dibongkar kemudian. Di antara alasan nggak jadi ya sebenarnya macam-macam. Tapi alasan yang menurut saya menarik adalah Soekarno ini orang Jawa. Dan bagi orang Jawa itu dia kayak raja. Dan raja itu di Jawa semakin banyak perempuannya, dia semakin disegani oleh rakyatnya. Jadi semakin tinggi statusnya. Jadi kalau semakin kita tunjukkan bagaimana petualangan dia dengan perempuan, semakin rakyatnya bangga. Rojoku ternyata lelaki sejati. Jadi khawatir akhirnya nggak jadi disebarkan film itu. Tapi ini memang sudah dibikin. Loh, kalau di Jawa kan gitu, raja kok nggak punya selir malah diketawain. Harus banyak istrinya. Jadi kalau dia nikah bolak-balik itu ya nggak apa-apa. Itu bukti bahwa dia memang raja sejati. Oke, dan itu antara lain.
ancamannya. Ya meskipun ancaman-ancaman yang lain banyak. Malam ini kita nggak akan sibuk dengan perjuangannya Soekarno, kisah-kisah revolusionernya. Kita akan menjelajahi konsepnya yang lumayan genuine, Marhainisme. Jadi Marhainisme ini dasar kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini. Kalian kan ngerti Marhainisme itu hanya pada ujungnya, yaitu Pancasila. Tapi sebelum ada Pancasila, sebelum lahir dasar negara termasuk Undang-Undang Dasar 45, di balik itu ada ideologi yang dibangun pelan-pelan oleh Soekarno, namanya Marhainisme. Meskipun banyak orang awalnya mengkritik mungkin sampai hari ini, tapi diakui atau tidak, hari ini orang Indonesia sepakat menggunakan Pancasila. Dan Pancasila itu awal konseptornya ya Soekarno. Dan Soekarno itu punya visi, punya ideologi namanya Marhainisme. Jadi harusnya kalian orang-orang Indonesia ngerti apa itu Marhainisme, biar lebih mudah untuk memahami kemana sih sebenarnya Pancasila itu mau bergerak. Ya, pelan-pelan. Jadi hari ini kita belajar Soekarno Muda. Karena Soekarno itu ada Soekarno Muda, Soekarno Tua. Soekarno Muda itu pemikir, Soekarno Tua itu politikus. Meskipun nanti di beberapa konsep dia terjebak oleh idealismenya sendiri, sehingga beberapa kali dia blunder secara politik. Yang jelas ngomong Soekarno, jangan lupa 4 karakter pemikirannya Soekarno yang sangat kuat. Yang pertama, kesatuan. Jadi Soekarno ini sangat mendewakan bahwa kita harus bersatu. Jangan sampai ada pecah-pecah, jangan sampai ada kelas-kelas yang saling tabrakan. Apapun yang terjadi, seperti apapun kesusahan kita, jangan pecah. Itu yang pertama, sangat jelas di pikiran Soekarno. Yang kedua, anti-imperialisme. Jangan sampai ada penjajah dan penjajahan. Dan jangan mau dijajah. Itu visi. Jangan mau dijajah berarti Indonesia harus merdeka. Jangan sampai ada penjajahan berarti harus peduli dengan kapanpun dan dimanapun kalau ada fenomena penjajahan. Baik penjajahan secara fisik, psikis, ekonomi, budaya, dan macam-macam. Itu ciri kedua dari Soekarno. Ciri yang ketiga, sosialisme. Sosialisme itu berarti keberpihakannya tidak pada elit, keberpihakannya tidak pada penguasa, tapi pada rakyat. Kesejahteraan bareng-bareng. Beda sama yang kemarin model teokrasi, atau sebelumnya model fasis, atau model otoriter gaya Hitler. Dan yang terakhir, nasionalisme. Jadi rasa dekat, rasa memiliki pada negara. Itu nasionalisme. 4 ini ciri utama pemikirannya Soekarno. Kalian cari dimanapun gagasan-gagasannya, tidak akan lepas dari 4 ini, dengan segala retorikanya. Jadi dia pemersatu, kesatuan, anti-imperialisme, sosialisme, nasionalisme. Itu 4 ciri dari pikirannya Soekarno. Ini harus diingat-ingat. Basis teorinya, Soekarno ini rajin baca, jangan salah. Dan berbagai bahasa dia kuasai, termasuk bahasa asing. Itu syaratnya.
Siapapun di sini yang bercita-cita jadi orang besar, ya harus rajin baca. Saya sering ngasih nasihat teman-teman, rajinlah baca. Sehari mungkin bacalah 1, 2, 3, 4 bab buku kalau sempet. Ya kalau sekarang akrabmu sama HP, ya HP-mu kasihlah materi-materi yang penting yang mungkin kapan-kapan kalian buka untuk dibaca. Yo biar HP ada manfaatnya dikit lah. Daripada tiap hari buat jempol di WA. Kerjaannya kan kamu mesti jempol. Ada orang ngomong apa dijempoli. Kalau di Facebook kamu nge-like, ya kan? Di like, di jempol. Kamu capek tiap hari like dan jempol. Yo HP-nya dipakai yang lain lah. Banyak yang penting. Sekarang lebih gampang. Kalau dulu kan harus buku. Sekarang kamu tinggal download lah. Yo saya yakin di sini banyak yang rajin download, meskipun kalau baca masih minim. Ya rapopo lah, yang penting ada rajinnya, meskipun cuma rajin download. Ya, jadi basis yang menarik, basis teori yang nanti menarik Soekarno untuk merumuskan teori-teorinya, itu yang jelas Marxisme nomor 1 dan Karl Marx nomor 1 dan Marxisme. Marxisme itu pengembangan ajaran Karl Marx oleh beberapa tokoh. Yang saya tahu Karl Kautsky yang kedua dari Jerman dan Bakunin dari Rusia. Itu banyak disebut di tulisan-tulisannya Soekarno. Kalau Karl Marx jelas, yang banyak masuk ke Soekarno adalah materialisme historis dialektis. Ini di mana-mana di kuliah-kuliah sudah disebut, tapi saya heran banyak yang masih belum terlalu paham. Jadi materialisme kalau di Marxisme, di sosialisme itu bukan kok terus suka pada yang materi-materi, bukan kok terus cewek matre, bukan kok yang enggak. Materialisme itu lawannya idealisme. Jadi materialisme itu yang real, itu yang nyata, yang materi, bukan yang hanya ada di pikiran. Jadi materialisme itu bukan kok suka pada materi, tapi orang yang punya pandangan bahwa kenyataan yang sejati itu yang sifatnya material. Yang tidak material itu ya sifatnya masih spekulatif, tidak asli. Yang sejati itu yang material, bukan kayak rasionalisme. Bukan aku berpikir maka aku ada. Dibalik, aku ada maka aku mikir. Lah kalau nggak ada aku, yang mikir siapa? Loh ya kan? Loh kalau dekat kan aku mikir terus aku ono lah, baru ada. Sudah mikir berarti sudah ada. Jadi aku ada maka aku mikir. Jadi yang real. Kalau idealisme kan realitas itu hanya pantulan dari pikiran. Sejak Plato kan orang juga gitu, bahwa kenapa saya paham ini laptop, karena di kepalaku sudah ada konsep tentang laptop. Itu kan ideal. Kalau model materialisme itu lanjutannya realisme. Mbok pikir apa enggak, laptop ini sudah ada. Enggak ada hubungannya sama pikiranmu. Pikiranmu hanya menangkap materi yang ada ini. Jadi kenyataan yang sejati itu yang sifatnya material, bukan yang ide dalam pikiran. Berarti kalau materialisme historis, berarti variabel-variabel material dalam sejarah. Maka yang real itu yang penting, bukan cerita-cerita orang besar, cerita dari raja siapa menuju raja siapa, tidak penting. Variabel-variabel material sejarah itu tidak cuma tentang raja, tapi juga tentang rakyatnya, tentang orang-orang kecil, juga tentang buruh-buruh. Kalau ada Borobudur bangunan sebesar itu, jangan cuma dikejar siapa dulu arsiteknya, tapi perhatikan juga dulu mungkin tukang-tukang batunya, warung kecil-kecil yang di sekelilingnya, itu juga real, itu juga nyata. Jadi sejarah bukan cerita idealisme, bukan gambaran-gambaran tidak jelas oleh orang tertentu untuk kepentingan tertentu.
Itu materialisme. Dan sifatnya pasti selalu dialektis. Jadi dialektika itu ya ada tesis, itu pengaruhnya Hegel kan, ada antitesis, terus sintesis. Ada fakta, kemudian ada fakta tandingannya, terus lahir fakta yang baru. Fakta yang baru ini akan ketemu lagi yang tandingannya, jadi fakta yang baru lagi, terus begitu. Ada penjajah, ada pejuang, lahirlah Indonesia. Ya kan, itu kan sintesis. Ada kuliah di kampus filsafat, ada ngaji di masjid. Terus disintesislah jadi ngaji filsafat. Kan gitu. Ada tesis, antitesisnya. Kan selama ini orang membayangkan kampus itu antitesisnya masjid. Kuliah di sana bayar, terus dinilai, terus di absen, terus kalau masjid kan sakarpe, masuk gak masuk monggo, ndak dinilai, ndak di absen, materinya yo materi-materi biasa keagamaan kan gitu. Ada tesis, ada antitesis. Maka terus lahirlah sintesis, ngaji filsafat, dialektika. Sejarah juga begitu, sifatnya dialektis. Variabel-variabelnya saling mempengaruhi dan melahirkan fenomena fakta-fakta baru terus-menerus. Jadi pengaruh Karl Marx berarti sifatnya materialis, dialektika dalam sejarah. Bagaimana variabel-variabel material, variabel-variabel yang real, realitas, itu saling berdialektika dalam sejarah. Jadi tidak satu arah kayak kemarin misalnya model khilafah yang teokrasi itu kan satu arah. Dari khalifah, dari pemerintah, terus apa yang diberikan pada rakyat. Nah, kalau dialektika ya rakyat ya ikut main, pemerintah ya ikut main, kemudian berdialektika terus menerus melahirkan kemajuan-kemajuan yang baru. Nah, itu Karl Marx. Oke, terus Karl Marx juga banyak dikritik. Di antaranya model Kautsky. Kautsky itu nanti yang memelopori lahirnya sosialisme demokrat. Karena kalau murni ikut komunismenya Karl Marx, negara harus bubar. Pada akhirnya ada masyarakat tanpa kelas. Dan itu pasti tidak cocok sama Indonesia zaman itu, versinya Soekarno. Maka Kautsky ikut masuk. Dari Marxis yang revolusioner jadi sosialis yang evolusioner. Dari situ lahir visi sosialisme Indonesia. Terus Bakunin. Kalau Bakunin ini pelopornya anarkisme sebenarnya. Cuma bagi Bakunin, perjuangan proletar itu ya, proletar itu kan kalau definisinya makan kaum buruh yang tertindas. Dan itu kondisinya agak beda sama kaum petani. Kondisinya mungkin agak beda sama pedagang-pedagang kecil. Sama-sama kalau proletar itu kan tidak punya alat-alat produksi. Dia hanya buruh. Makanya dia tertindas. Beda sama petani, pedagang kecil-kecil. Ini dia punya alat produksi. Kadang ya punya sawah, ya punya warung. Tapi sistem yang bikin dia tertindas. Jadi konsep proletar nggak masuk. Karena proletar itu punya alat produksi. Nggak punya alat produksi. Sementara petani, pedagang kecil itu dia punya alat produksi. Nanti dari Bakunin diambillah oleh Soekarno konsep marhaen. Bukan lagi proletar. Jadi bukan lagi buruh. Yang masih buruh yo yang punya majikan, terus dia tidak punya apa-apa, hanya nunggu gaji. Kayak pegawai negeri. Pegawai negeri itu proletar. Loh iya kan? Tidak punya andalan apa-apa, hidupnya mengandalkan digaji. Alat-alat produksi dia nggak pegang. Sementara kalau petani, kalau pedagang itu kan dia pegang alat produksi, tapi sistem distribusi yang tidak rata bikin dia sengsara. Nah, problemnya di situ. Dari situ nanti Soekarno meramu konsep khas yang namanya marhainisme. Oke. Kenapa Soekarno ngambil sosialisme, ngambil Marxisme, bukan yang lain? Dan hampir semua tokoh pergerakan zaman itu
coraknya sosialis, kecuali yang beberapa agama. Hatta punya sosialisme juga, bahkan dia punya konsep ekonomi sosialis. Nanti Sultan Syahrir punya sosialisme kerakyatan dan lain-lain, termasuk Soekarno yang punya marxisme. Jarang yang suka dengan demokrasi yang liberal. Katanya Soekarno, demokrasi liberal ketika warga dibebaskan, suka-suka kamu mau apa, mau ngomong apa. Kalau untuk konteks Indonesia, jatuhnya akan tidak adil. Itulah nanti yang bikin orang kaya jadi semakin kaya. Yang bikin modalnya lebih besar, dialah yang jadi gubernur, dialah yang jadi kenapa ya? Karena dia yang bisa punya media, bisa membiayai propaganda-propaganda. Yang tidak punya uang tidak bisa. Jadi justru kebebasan mutlak model demokrasi yang liberal, terserah kamu mau ngomong apa, terserah aspirasimu apa, kamu mau ngapain terserah. Itu versinya Soekarno malah ngerusak. Sistem itulah yang bikin orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya punya fasilitas terus, dia dapat fasilitas terus, enak. Yang duitnya banyak, istrinya cantik, anaknya terjamin cerdas, sekolahnya karena unggulan terus, nanti cucunya juga terjamin lagi, semakin besar perusahaannya, nanti perusahaan yang kecil-kecil milik orang kampung dibeli, kemudian ya habis sudah. Yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Jadi Soekarno dan kawan-kawan tidak suka demokrasi liberal. Dan dia juga ngalami ternyata sepanjang yang dia alami, kalau itu tahun 50 sampai 58 itu kan banyak sekali jatuh kabinet parlementer. Jadi kabinet siapa jatuh, kabinet siapa jatuh. Karena orang banyak partai dan setiap partai menyuarakan aspirasinya sendiri-sendiri, tidak iso kompak, malah rusak negaranya, katanya Soekarno. Mungkin kayak hari ini, silahkan bikin partai dengan syarat tertentu. Semakin banyak partai kan kita semakin sumpek. Paling senengnya kalau pas pilihan, itu pun kalau ada serangan fajar. Ya kalau enggak juga enggak dapat apa-apa partai-partai itu. Apa sih untungnya? Kan lihat partai itu kan kayak lihat sepak bola. Kalau mereka menang kita seneng, tapi kita juga enggak dapat apa-apa. Kalah kita sumpek, ya tetap enggak dapat apa-apa. Kayak lihat sepak bola itu loh, kalah ya kalah, menang ya menang. Wah alhamdulillah menang, tapi kan yang dapat hadiah sana, yang dapat bonus sana, kamu nggak dapat apa-apa. Oke, jadi kalau lihat politik di TV-TV nggak usah diambil hati, anggap aja nonton sepak bola. Boleh bela klub siapa, tapi nggak usah diambil hati, kalah ya kalah, menang ya menang, gitu aja. Daripada kamu gegeran, wong ya ora entuk opo-opo. Oke, jadi katanya Soekarno, ndak, jangan demokrasi yang liberal deh. Nanti malah menyusahkan. Setiap orang kapasitasnya beda-beda, nggak sama. Oke, dari situ maka dia mencetuskan Marhainisme. Marhain itu aslinya nama orang. Cuma tidak ada yang tahu, katanya Soekarno. Suatu pagi dia jalan-jalan, naik sepeda, terus lihat ada petani lagi mencangkul. Kelihatannya hidupnya susah. Waktu disapa, ditanya, ini sawahnya sendiri? Iya sawah saya sendiri, tak garap-garap sendiri, tapi hidupku ya tetap sumpek, tetap susah. Dari situ muncul inspirasi Marxisme. Karena ada yang ketika terakhir dia tanya namanya siapa, jawabannya Marhain. Jadi Marhain itu nama tani. Ada yang bilang cerita ini nyata, ada yang bilang fiktif, ada yang bilang ini bukan Marhain, namanya Ain. Bukan Ain Takmir loh yo. Cuma karena itu di Bandung, Sunda, maka nama itu kan panggilannya Mang. Jadi Mang Ain. Tutu Ain itu, jadi Mang Ain itu terus jadinya Marhain.
Ada peneliti barat yang anggap enggak, itu sebenarnya cerita fiktif. Marhain itu singkatan dari Mark, ya kan? Kemudian Engels. Jadi Karl Marx dan Engels. Sebenarnya itu ajaran Marxisme versi Soekarno. Tapi ya monggo lah. Nama ndak penting, yang penting isinya. Daripada nama bagus wajahnya jelek kan mending. Loh iya kan, yang penting isinya. Namanya Robert tapi wajahnya pelosok kan ndak enak. Oke, jadi Marhain namanya Sunda tapi isinya kan keren. Ndak apa-apa. Ini salah satu variasi khusus dari sosialisme. Kemarin kan kita belajar sosialisme. Dan di antara yang beda adalah yang tadi. Jadi seorang Marhain itu beda dengan seorang proletar versinya Marx. Kalau Marx, proletar itu ya buruh yang ndak ngerti apa-apa, ndak punya apa-apa, ngertinya cuma kerja pada majikannya, kemudian dibayar. Majikannya semakin kaya, dia semakin susah. Semakin bagus produksi, majikannya semakin kaya. Tapi dia semakin susah karena harganya naik. Dia yang bikin malah nggak bisa beli. Coba kamu lihat ya, kadang pegawai itu kan bikin apa, dia sendiri nggak beli. Pegawai restoran KFC itu makannya biasanya malah keluar ning angkringan, pesen apa. Dia sendiri nggak kuat beli miliknya sendiri. Yang dia sendiri yang goreng, yang bikin, maling nunggu sisa-sisa. Ya kan? Jadi pegawai warung itu kan juga tidak bebas makan dagangannya. Yang bebas yang punya warung. Kalau dia tiba-tiba makan sak kapoke ya dihitung sama yang punya warung. Dan belum mesti bisa bayar. Kadang-kadang pegawai perakitan mobil dia tidak kuat beli mobil. Kenapa ya? Itulah sistem namanya kapitalisme. Dan itu yang diprihatinkan oleh Karl Marx. Nah, oleh Soekarno, proletar gagasan Karl Marx bagus, cuma tidak selalu masuk untuk segala konteks. Khususnya kayak di Indonesia ini, banyak pegawai kecil, banyak pedagang, banyak petani, banyak usaha kecil. Itu kan orang menguasai modalnya, menguasai alat produksinya. Tapi struktur sosial yang bikin dia tidak bisa berkembang. Jadi bukan berarti dia tidak punya alat-alat produksi, punya. Tapi alat produksi yang dia miliki tidak produktif untuk menjamin kehidupannya. Nah itu gagasan awalnya. Dari situ terus dia merumuskan lebih jauh, harusnya ada konsep yang tidak semata-mata sosialis Marxis, tapi yang bisa mengakomodasi konteks sesuai keindonesiaan. Muncullah Marhainisme yang nanti goalnya adalah lahirnya sosialisme Indonesia.